Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafa Salviana Putri dengan NIM 2024028036. Prodi saya Manajemen Malam angkatan 2024. Asal univ saya yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan CIT pada perusahaan Dell. Simak videonya ya. Penerapan CIT pada perusahaan Dell. Mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Bu Anjar Safitri, SPD MSc. Sejarah perusahaan Dell. Dell didirikan pada tahun 1984 oleh Michael Dell di Texas, Amerika Serikat dengan modal awal $1.000. Jadi siapa ini Michael Dell? Michael Dell ini adalah seorang mahasiswa kedokteran yang berusia 19 tahun dan dia bersekolah di University of Texas Austin. Awalnya ini perusahaan ini bernama PCS Limited. Pada tahun 1985, Dell ini merilis produk pertamanya yang diberi nama yaitu Turbo PC. Turbo PC ini adalah komputer hasil rancangan sendiri yang menggunakan prosesor Intel 8088 compatible dengan kecepatan 8 MHz. Pendekatan penjualan langsung ini mendasari penerapan CIT untuk efisiensi rantai pasok dan minim stok. Betul banget ya, jadi model bisnis penjualan langsung itu benar-benar menjadi landasan penerapan sistem CIT di Dell. CIT ini memungkinkan Dell untuk menghindari penyimpanan stok komputer dalam jumlah besar dan lebih mengutamakan produksi dan pengiriman sesuai dengan permintaan pelanggan yang aktual. Apa itu CIT? Just in time atau CIT adalah sistem produksi dan manajemen persediaan yang memproduksi dan mengirim barang tepat pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang pas sesuai permintaan. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan dengan meminimalkan stok dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Slide selanjutnya ada analisis SWOT dalam perusahaan Dell. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, efisiensi operasional, pengurangan biaya penyimpanan, kecepatan respon terhadap pasar, dan juga sistem penjualan langsung ke konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, ketergantungan tinggi pada rantai pemasok yang harus sangat terkoordinasi. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, perkembangan teknologi dan digitalisasi, peningkatan permintaan komputer custom. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu gangguan rantai pasok global, kompetisi ketat di industri, teknologi, dan lain-lain. Contoh nyata pada tahun 1980-an, Dell mengimplementasikan sistem CIT dalam rantai pasok dan proses manufakturnya. Mereka pun memproduksi komputer hanya setelah menerima pesanan pelanggan sehingga tidak menyimpan stok besar dan mengurangi biaya penyimpanan. Pada tahun 1997, Dell mampu mempertahankan tingkat inventaris selama 8 hari, jauh lebih efisien dibandingkan kompetitor seperti IBM dan HP yang menyimpan inventaris selama 30 hari. Dan selanjutnya ada penerapan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama pengendalian biaya. Pengendalian biaya yang dimaksud itu Dell menggunakan sistem ERP dan SCM untuk memonitor persediaan secara real time, mengelola arus kas, dan juga pengeluaran secara efisien sesuai metode CIT. Yang kedua ada penghematan biaya, yaitu Dell membebaskan dana yang seharusnya digunakan untuk menyimpan stok besar sehingga mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal dan juga mengurangi kerugian akibat kelebihan persediaan. Manfaat CIT yang pertama pengurangan biaya penyimpanan dan pemborosan sumber daya. Yang kedua peningkatan efisiensi produksi dan juga distribusi. Yang ketiga ada adaptasi cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Yang keempat, penguatan hubungan dengan pemasok lewat koordinasi yang intensif. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan CIT di Dell sangat sejalan dengan model bisnis penjualan langsung yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. CIT juga memperkuat keunggulan kompetitif Dell dalam hal biaya rendah dan responsivitas pasar. Meskipun ada tantangan seperti ketergantungan rantai pasok, manfaat CIT jauh lebih besar dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis perusahaan Dell sendiri. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai penerapan CIT pada perusahaan Dell. Mudah-mudahan ilmu yang saya paparkan ini bisa berguna dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Jalan-jalan lihat burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.